Tel Aviv, Israel diguncang serangan rudal canggih pada Senin, 18 November 2024. Kerusakan besar, kebakaran, dan kepanikan pun tak terhindarkan. Militer Zionis mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menewaskan setidaknya 2 orang dan melukai banyak lainnya. Dikutip dari Tribun News, serangan itu diyakini ditembakkan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah melesatkan rudal Fateh 110 yang memiliki daya hancur besar dan tingkat akurasi tinggi. Salah satu rudal dilaporkan mendarat di Ramat Gan, sebuah kota yang terletak di pusat kawasan Tel Aviv. Pemadaman listrik serta kebakaran besar pun terjadi di wilayah tersebut. 7 tim pemadam kebakaran Tel Aviv langsung dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Di lokasi lain, sebuah bus di Bnei Brak sebelah timur Tel Aviv terbakar setelah terkena langsung oleh rudal. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome dilaporkan gagal mencegat beberapa rudal yang diluncurkan Hizbullah. נפילה ליד בסר, רמת גן. היה פה נפילה איזה פרצות, וואי 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 וואי. Rudal canggih Hizbullah membakar Tel Aviv pada Senin 18 November 2024 malam waktu setempat. Serangan yang dilesatkan dari Lebanon itu menghantam sejumlah fasilitas publik di ibu kota Israel tersebut. 2 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah diketahui mengerahkan rudal canggih Fateh 110 mereka. Rudal ini memiliki kekuatan destruktif besar dan akurasi hingga 10 meter. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome disebut gagal menepis rudal yang dilesatkan Hizbullah itu. Alhasil, serangan tersebut menimbulkan kerusakan dan kebakaran yang meluas di berbagai titik kota. Salah satu lokasi yang terkena dampak serius adalah pusat perbelanjaan Ayalon di pusat kota Tel Aviv. Sebagian besar bangunan mal hancur akibat serangan. Kobaran api diikuti asap tebal juga membumbung tinggi. Seorang pejabat tinggi mengonfirmasi bahwa pemerintah Lebanon dan Hizbullah telah menyetujui proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata dengan Israel. Meski demikian, Lebanon menyampaikan beberapa komentar terkait isi proposal tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Ali Hassan Khalil, ajudan ketua parlemen Lebanon, mengatakan tanggapan resmi Hizbullah itu telah disampaikan pada Duta Besar Amerika Serikat di Beirut pada Senin 18 November 2024. Ia menegaskan bahwa komentar tersebut menekankan kepatuhan penuh terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Diketahui resolusi itu bertujuan untuk mengakhiri konflik dan melucuti senjata Hizbullah. Upaya mediasi ini dipimpin oleh utusan Gedung Putih Amos Hochstein yang dijadwalkan kembali ke Beirut untuk melanjutkan pembicaraan. Jika perundingan berjalan lancar, Hochstein akan bertolak ke Tel Aviv pada Rabu 20 November mendatang untuk mengamankan persetujuan dari pihak Israel. Amerika Serikat meyakini bahwa ada peluang lebih dari 50% untuk tercapainya kesepakatan. Konvoi truk bantuan kemanusiaan diserang dan dijarah secara brutal setelah memasuki Gaza pada Sabtu 16 November 2024 lalu. Diketahui dalam konvoi itu terdapat 109 truk yang mengangkut bantuan makanan untuk warga sipil. Akibat penjarahan ini, 98 truk dilaporkan hilang. Dikutip dari Tribun News, Louis Butteridge, pejabat darurat senior UNRWA, mengatakan hal mencurigakan sebelum terjadi penjarahan. Konvoi tersebut diketahui diarahkan melalui rute yang tidak dikenal dari penyeberangan Kerem Shalom berdasarkan instruksi dari Israel. Adanya insiden ini lantas memperkuat tuduhan otoritas Palestina atau PA terhadap Israel. Sebelumnya, pada Selasa 12 November 2024, PA menuduh tentara Israel mengizinkan geng-geng bersenjata menjarah truk-truk bantuan di Gaza. Selain itu, IDF juga dituding meminta bagian dari hasil penjarahan tersebut melalui biaya yang dikenakan kepada geng-geng bersenjata itu. Pasukan Israel juga dilaporkan melarang petugas polisi Palestina dan perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan truk-truk bantuan.
Bahkan IDF justru mengancam akan menyerang petugas kepolisian Palestina tersebut. Beberapa petugas keamanan Palestina dilaporkan tewas dalam serangan-serangan Israel saat mencoba melindungi konvoi bantuan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 18 November 2024 mengajukan 3 syarat utama untuk penyelesaian konflik dengan Hizbullah. Syarat itu diutarakannya di hadapan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Dikutip dari Anadolu Agency, Netanyahu menyebut konflik saat ini sebagai bagian dari perang di 7 front. Hal itu lantaran Israel berperang di Gaza, tepi barat, Lebanon, Yaman, Irak, Iran, dan Suriah. Meski begitu, Israel mengajukan syarat-syarat untuk menyelesaikan konflik dengan militan Lebanon. Netanyahu meminta pemisahan Hizbullah dari perbatasan utara Israel. Kemudian, Perdana Menteri Israel itu juga menginginkan penutupan jalur suplai persenjataan Hizbullah dari Suriah. Sedangkan syarat ketiga adalah kebebasan bagi militer Israel untuk bertindak di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel kembali menghantam pusat Beirut pada Senin 18 November 2024. Diketahui serangan Zionis itu menarget wilayah padat penduduk di Sgak al-Blat. Wilayah tersebut dikenal sebagai kawasan dengan populasi yang tinggi, sehingga dampak serangan menjadi lebih parah. Ini merupakan serangan ketiga di ibu kota Lebanon dalam 24 jam terakhir. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu mengenai lantai dasar sebuah gedung 4 lantai dan kantor wali kota setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan ini menyebabkan 5 orang tewas dan 24 lainnya terluka. Operasi ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi militer antara Israel dan Hizbullah. Serangan terhadap warga sipil di Beirut itu memicu kecaman luas dari masyarakat internasional. Tel Aviv dilalap api, selesai rentetan roket Hizbullah menghantam pada Senin 18 November 2024. Diketahui sekira 100 roket melesat dari arah Lebanon sepanjang hari. Rupanya rudal Fateh 110 Hizbullah lah yang menimbulkan kebakaran di Tel Aviv. Menilik rekaman yang beredar, api besar tampak melahap sebuah bangunan gedung. Diketahui bangunan itu adalah pusat perbelanjaan di Ayalon. Api disertai asap tebal mengepul dan menimbulkan kepanikan warga. 7 tim pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk mengatasi kobaran api yang kian membesar. Selain itu, sederet ambulans tampak bersiaga menampung sejumlah orang yang terluka. פה נפילה איזה פרצות, וואי 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 וואי. תביא ססן. Sumber intelijen Israel menuding Iran melakukan penyelundupan rudal balistik jarak pendek ke Irak. Tuduhan ini diungkapkan dalam laporan surat kabar Israel Maariv pada Senin 18 November 2024. Dikutip dari Tribun News, dikabarkan bahwa rudal-rudal balistik itu diduga disembunyikan di dalam tangki air atau minyak untuk menghindari deteksi. Kekhawatiran pun muncul jika senjata ini digunakan untuk menyerang target di Israel. Dalam laporan itu diungkapkan bahwa Israel telah merancang rencana lanjutan yang mencakup 2 langkah utama. Langkah pertama, menghancurkan infrastruktur strategis di Irak yang terkait dengan rudal-rudal tersebut. Sedangkan langkah kedua adalah meluncurkan operasi pembunuhan terarah terhadap tokoh-tokoh penting dalam faksi-faksi perlawanan pro-Iran di Irak. Meski klaim ini belum mendapatkan konfirmasi dari Iran, tuduhan penyelundupan rudal balistik menunjukkan peningkatan ketegangan regional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.